Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 3 sudut pandang hukum. Dimana yang dimaksud dengan 3 sudut pandang hukum ini adalah melihat hukum sebagai ilmu pengetahuan, kemudian melihat hukum sebagai pengertian hukum, dan hukum sebagai suatu konsep hukum. Pertama, kita akan membincang tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum. Bicara tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum, maka kita akan mengkaji tentang 4 unsur-unsur ilmu pengetahuan. Bahwa suatu ilmu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu harus mencakup metodologi, kemudian dia merupakan ilmu yang objektif, lalu kemudian sistematis dan empirik. Maka ketika kita berbicara tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum, ya, maka kita akan membincang tentang empat hal tersebut. Pertama, metodologi, bahwa dalam mengkaji, membahas, dan memahami tentang hukum, kita membutuhkan metode-metode atau cara-cara untuk menemukan dan untuk menggali hukum itu di dalam masyarakat. Dan bagaimana hukum itu diterapkan di dalam masyarakat, maka kedua hal tersebut akan terkait dengan metodologi atau cara. Karena metodologi diartikan sebagai sebuah cara, ya, atau prosedur. Ketika hukum dilihat sebagai sebuah kebenaran, maka metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan metode ideal. Ya. Lalu kemudian ketika kita melihat hukum sebagai sebuah peraturan hukum yang normatif, maka metode yang lekat digunakan itu biasanya dengan menggunakan metode normatif. Ketika kita melihat hukum sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang mampu dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, mampu melihat efektivitas sebuah peraturan hukum di dalam masyarakat, maka kita akan melihat hukum dengan metode empirik. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang terkait dengan pembuktian bahwa hukum itu merupakan ilmu yang memiliki metodologi. Lalu yang kedua adalah objektif. Ya, hukum itu merupakan sesuatu yang objektif. Kalau kita berbicara tentang objektif, maka kita akan berbicara tentang apa yang dilihat, apa yang dipandang, dan berbicara tentang kejujuran berdasarkan panca indera dan berdasarkan apa yang dirasakan dan dilihat. Ya, itu kita berbicara tentang objektif. Kalau kita melihat bahwa bola itu bulat, maka itu adalah sebuah objektivitas yang kita dapat berdasarkan penglihatan dari mata kita terhadap sebuah bola. Ya, itu maka hukum itu akan melihat sesuatu hal itu dengan objektif. Nah, itu sebagai sebuah ciri khas bahwa hukum itu sangat objektif. Dia akan melihat bagaimana hukum diyakini oleh masyarakat, bagaimana hukum itu dilaksanakan oleh masyarakat. Sebaliknya pun ketika dalam proses perumusan sebuah peraturan perundang-undangan, objektivitas sebuah hukum ini dilihat dari bagaimana hukum itu digali dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, maka ini dikatakan bahwa hukum itu bersifat objektif. Kalau kita bicara dengan objektif, maka akan terkait dengan yang namanya kejujuran dan kebenaran. Kalau kita sudah jujur dan benar mengatakan sesuatu sesuai dengan objeknya, maka apa yang dikatakan dan dinarasikan itu adalah sesuatu hal yang objektif. Berbeda dengan sesuatu hal yang subjektif, ya. Kalau kita melihat sesuatu hal yang subjektif, maka kita akan melihat sesuatu berdasarkan apa yang kita yakini. Melihat sesuatu berdasarkan suka atau tidak suka terhadap sesuatu yang kita lihat. Misalkan
kalau kita melihat seseorang dalam perspektif subjektivitas kita, karena kesukaan atau ketidaksukaan kita, like or dislike terhadap seseorang, maka yang muncul adalah nilai yang positif atau negatif. Jadi ada ketergantungan terhadap apa yang diyakini ya. Jadi narasi itu muncul karena saya suka sama dia, maka saya akan mengatakan bahwa dia bagus. Kalau saya tidak suka, maka saya mengatakan sesuatu itu tidak baik ya. Berbeda dengan hukum yang bersifat objektif. Ketika hukum itu memang dilaksanakan oleh masyarakat, ketika hukum itu melihat sesuatu pada objeknya, maka hukum itu akan memiliki sifat yang jujur dan benar, karena sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, ya, maka hukum itu sangat objektif, ya. Oke. Selanjutnya yakni berbicara tentang ciri khas daripada hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dia bersifat empirik. Empirik ini adalah sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, diraba dan dirasakan. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan bahwa ketika sesuatu hal dikatakan sebagai sesuatu yang empirik, maka kita bisa tahu nih, dia halus, kasar, dia seperti apa bentuknya, bisa diraba, bisa dirasakan. Nah, lalu bagaimana dengan hukum? Apakah hukum itu bisa diketahui bentuknya itu seperti apa? Nah, memang sempat terjadi perdebatan tentang apakah hukum itu empirik atau tidak. Nah, maka kemudian ditegaskan sekali lagi bahwa ketika hukum itu muncul di dalam masyarakat sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah adat istiadat, maka disitulah akan nampak empirisnya hukum. Ketika hukum itu dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakat dalam bentuk perilaku, dalam bentuk keyakinan, maka disitulah disebut bahwa hukum itu bersifat empirik. Maka senyatanya hukum itu adalah apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pandangan formal mengatakan bahwa hukum itu ya undang-undang, hukum itu ya perda, hukum itu adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan. Itulah senyatanya hukum dan empiriknya hukum. Kalau kita melihat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nah contohnya nih ya, maka orang akan sering berbicara bahwa itu adalah hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kehakiman, maka kita bicara bahwa itulah empirisnya hukum. Kita bisa melihat bagaimana hukum itu mengatur, bagaimana hukum itu memberikan sebuah kepastian terhadap seluruh masyarakat. Nah, disinilah yang disebut dengan bahwa hukum itu bersifat empirik. Ya. Kemudian sistematis. Ya, kalau kita berbicara tentang hukum, maka sistematisasi terhadap hukum itu sudah sangat luas sekali. Pada aspek pembidangannya saja, hukum telah dibagi menjadi beberapa bidang. Dalam bidang hukum privat dan bidang hukum publik. Dalam hukum privat dan hukum publik, dia akan terurai beberapa bidang-bidang hukum yang lainnya, sub-bidang yang lainnya. Pada hukum privat, kita akan melihat ada hukum perdata, kemudian ada hukum perjanjian, ada hukum perkawinan. Itu bukti bahwa hukum itu sangat sistematis. Ya. Pada perspektif perundang-undangan di Indonesia, sistematisasi hukum bisa kita lihat pada hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa ada pengelompokan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, perpres, perda, sampai dengan aturan yang di bawahnya. Itu bukti yang secara kasat mata bisa kita lihat bahwa hukum itu bersifat sistematis. Oke, itu tadi baru satu hal ya, kawan-kawan sekalian. Ibu menjelaskan tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum. Maka ketika berbicara tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum, ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, hukum itu punya metodologi. Yang kedua, hukum itu objektif. Yang ketiga, hukum itu empirik. Dan yang keempat, hukum itu sistematis. Dan kita harus mampu membuktikan satu persatu bahwa law is knowledge, bahwa hukum itu adalah ilmu pengetahuan.
Oke, kawan-kawan mahasiswa, Ibu lanjutkan penjelasan tentang satu hal lagi, yakni hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Kalau sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum, maka sekarang akan kita beranjak pada pemahaman tentang hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Dari aspek siratan konsepnya saja, judulnya saja, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, maka di dalamnya akan syarat dengan sesuatu atau banyak hal yang merupakan akumulasi untuk menjelaskan tentang pengertian hukum. Bahwa di dalam hukum itu ada peristiwa hukum, di dalam hukum itu ada hubungan hukum, di dalam hukum itu ada akibat hukum, di dalam hukum itu ada tujuan dan fungsi hukum, di dalam hukum itu ada sumber hukum, ada subjek dan objek, serta ada sifat hukum yang melekat. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan terkait dengan narasi, ya, dalam membahas hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Ya. Pertama, peristiwa hukum. Kalau kita membincang tentang hukum sebagai pengertian hukum dalam perspektif peristiwa hukum, maka kita akan sering melihat pencurian. Ya, itu adalah peristiwa hukum yang akan lekat dengan yang namanya peristiwa hukum. Kenapa hukum itu bisa muncul? Maka kita akan bicara tentang tujuan hukum. Lalu dari mana kita bisa menghukum seseorang? Maka kita akan bicara tentang sumber hukumnya. Lalu bagaimana relasi antara perbuatan dengan aturan hukum yang mengatur? Maka kita akan melihat pada hubungan hukumnya. Kalau kita melihat pada sesuatu yang timbul dari peristiwa hukum yang dilakukan, maka akan terkait dengan akibat hukumnya. Kemudian subjek dan objek itu juga akan melekat pada peristiwa hukum yang kenapa? Karena dalam peristiwa hukum itu ada subjek yang melakukan dan ada objek atau adresat yang dituju. Kemudian dari keseluruhan peristiwa hukum yang menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, ini kita akan melihat bahwa hukum itu ternyata punya sifat. Ya, sama dengan manusia, dia punya karakteristik. Dan hukum juga memiliki karakter atau sifat. Dan sifat-sifat itu bisa berubah. Berubah karena ada apa? Karena ada peristiwa hukum. Ya, itu tadi beberapa hal yang menggambarkan tentang hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Baik, kawan-kawan mahasiswa, di sini Ibu memberikan skema untuk memberikan gambaran yang memperlihatkan kepada kita betapa hukum sebagai ilmu pengertian hukum itu sangat terkait satu sama lain. Berangkat dari peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini bisa dikenal juga dengan perbuatan hukum, ya. Dan peristiwa hukum ini bisa disebut juga dengan perbuatan melawan hukum atau perbuatan menurut hukum. Maka kata kuncinya adalah apakah suatu peristiwa itu sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan hukum. Ya. Jadi kata kunci dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum itu adalah ada perbuatan dan ada peraturan hukum. Kalau hanya ada perbuatan tapi tidak ada peraturan hukum yang mengatur, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Ya, jadi kata kuncinya, peristiwa hukum itu ada perbuatan dan ada perbuatan dan ada peraturan hukum. Ya. Perbuatan hukum ya, atau perbuatan itu akan dilakukan dan digerakkan oleh subjek hukum. Maka di sini dari gambaran bagan ini Ibu bisa jelaskan bahwa pada perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu dibagi menjadi dua. Ada peristiwa hukum yang bersegi satu dan ada yang bersegi dua. Keduanya itu sama-sama punya akibat hukum. Ya. Akibat hukumnya itu bisa lenyap
akibat hukumnya bisa berupa sanksi dan bisa berubah kaidah hukumnya. Contoh lenyap kaidah hukumnya pada aspek hukum perdata. Ya. Misalkan pada peristiwa hukum jual beli atau sewa menyewa. Ya. Ketika si Amir menyewa pada si Umar yang pemilik kos-kosan, maka dalam akad sewa menyewa tersebut, ketika si Amir sudah membayarkan sejumlah uang sewa terhadap si Umar, maka lenyaplah akibat hukum sewa menyewa tersebut pada bulan yang sudah ditentukan. Tapi ketika si Amir belum membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan, disepakati bersama-sama, maka akibat hukumnya masih belum bisa lenyap. Bila ternyata si Amir itu ingkar janji, harusnya dia sudah lunas tapi ternyata belum, maka akibat hukumnya bisa berupa sanksi. Ya, sanksinya ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ini pada aspek hukum perdata. Kemudian bisa berubah akibat hukumnya juga. Yang tadinya ada ketentuan sanksinya, ya akan berubah. Jadi tidak ada sanksi ketika para pihak sudah memberikan hak masing-masing dan menunaikan kewajiban masing-masing. Ya, jadi berubah akibat hukumnya. Oke, tadi itu akibat hukum. Jadi akibat hukum itu ada 3, bisa lenyap, ya, akibat hukumnya bisa berupa sanksi dan bisa pula berupa berubah, ya, berubah kaidah hukumnya. Kemudian perbuatan hukum tadi itu kan ada yang bersegi 1 dan bersegi 2 dan keduanya punya akibat hukum. Namun pada perbuatan hukum yang bersegi 2 itu yang akan menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum apa? Hubungan hukum antara siapa? Antar subjek hukum. Di mana hubungan hukum ini akan melihatkan adresat atau sesuatu hal yang dituju dari sebuah peristiwa hukum, yaitu apa? Objek hukum. Pada peristiwa hukum tadi sewa menyewa, ada Umar dan ada Amir. Umar dan Amir itu adalah subjek hukum. Ya, subjek hukum siapa? Naturlah person atau manusia. Ya, kemudian objek hukumnya apa? Objek hukumnya itu adalah rumah yang disewakan. Ya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa Ibu gambarkan tentang peristiwa hukum.